Indonesia mungkin tidak akan terjadi resesi seks. Kemarin sempat ramai ya di beberapa media karena dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional alias BKKBN, dia menyatakan kalau Indonesia kemungkinan nantinya di masa depan akan mengalami resesi seks. Hal ini berdasarkan beberapa fakta karena kata beliau ada banyak anak muda yang menunda memiliki anak dan menunda untuk menikah sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi resesi seks di Indonesia nantinya. Belum lagi terjadi fenomena zero growth pada beberapa kabupaten. Zero growth ini artinya adalah terjadi angka kelahiran dan kematian yang hampir sama. Mungkin yang lahir lebih sedikit atau yang meninggal lebih banyak, sehingga disebutlah sebagai zero growth. Saya akan mengungkapkan di video ini apa pendapat saya mengenai isu resesi seks ini, di mana saya ada sedikit perbedaan dan menurut saya ada sedikit yang tidak tepat dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan tadi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu definisi dari resesi seks. Jadi, resesi seks ini pertama kali diungkapkan ke publik pada tahun 2018 oleh seorang penulis namanya Kate Julian di halaman website dari The Atlantic, di mana ia menyatakan saat itu kalau anak-anak muda yang di Amerika mengalami penurunan jumlah hubungan seksual dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Itulah kenapa ia kemudian mengangkat isu resesi seks. Menurutnya ada 5 faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah hubungan seksual di Amerika. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, itu adalah karena mudahnya akses pornografi. Jadi karena lebih banyak anak muda dan orang-orang dewasa yang menggunakan pornografi untuk penyaluran hasratnya, akhirnya mereka semakin minim untuk melakukan hubungan seks. Yang kedua, disebabkan karena semakin berkurangnya waktu oleh anak muda untuk dapat berpacaran. Saya tahu ini kedengarannya klise ya, tapi menurut pendapat wartawan tersebut, dia nulis kalau anak-anak muda di era sekarang ini banyak yang menghabiskan waktunya untuk pengembangan diri. Berbeda dengan yang dulu mereka lebih banyak waktu luang untuk bisa berpacaran hingga akhirnya bisa melakukan hubungan seksual. Alasan yang ketiga adalah karena maraknya aplikasi pencari jodoh online seperti Tinder, kemudian Bumble, Tantan, dan Indonesia yang fenomenal itu Micet. Nah, orang-orang di Amerika katanya dia banyak yang menggunakan aplikasi pencari jodoh ini dan mereka lebih asyik untuk chattingan doang, tapi nggak ketemu. Itulah kenapa akhirnya mereka banyak yang menjalin hubungan hanya lewat chat dan akhirnya apa? Hubungan seksualnya semakin menurun. Yang keempat adalah nyeri saat berhubungan seksual. Nah, ini berkaitan pula dengan edukasi seks yang masih belum tepat. Jadi banyak anak-anak muda yang mereka belajar mengenai hubungan seksual dari mana? Dari film porno. Jadi mereka menyaksikan apa yang menurut mereka benar di film porno dan mereka melakukan hal itu ke pasangannya. Sehingga akhirnya apa? Pasangannya mengalami nyeri saat berhubungan karena kesalahan prosesnya dan itulah kenapa akhirnya banyak orang-orang yang enggan untuk melakukan hubungan seks. Yang kelima adalah karena anak-anak muda sekarang lebih menjaga privasi terhadap tubuhnya. Jadi katanya orang-orang zaman dulu itu mereka lebih lebih percaya diri dengan tubuhnya karena mereka sering mengekspos tubuhnya di publik. Sebagai contoh, mereka sering mandi bareng. Kepercayaan diri terhadap tubuh ini akan berimbas baik terhadap kehidupan seksual sehingga mereka semakin yakin dan percaya diri untuk melakukan hubungan seksual. Dari 5 poin tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau terjadinya resesi seks di Amerika itu dipengaruhi sebagian besar oleh perkembangan zaman, kemudian faktor lingkungan, faktor keadaan, dan juga pengalaman dari seseorang. Nah, sebagian besar faktor-faktor tadi tentunya mengenai pada orang-orang yang masih relatif muda. Entah dia remaja atau dewasa muda, meskipun juga ada yang usia dewasa tua yang terkena. Tetapi data menunjukkan kalau yang remaja ini yang lebih banyak di Amerika terjadi penurunan jumlah hubungan seksual. Resesi seks itu memiliki irisan yang berbeda dengan orang yang enggan memiliki anak alias child free. Itu harus dibedakan karena apa? Di Indonesia sepertinya masih ada yang keliru mengenai resesi seks dan child free. Jadi, child free itu artinya adalah seseorang yang dia memang sengaja untuk tidak memiliki keturunan. Entah dia dengan menggunakan kontrasepsi dan juga dia tidak mau mengadopsi anak. Nah, bisa saja seseorang yang sudah memiliki keturunan, dia tidak melakukan hubungan seksual secara rutin alias resesi seks. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang tadi. Makanya saya bilang resesi seks dan child free itu hal yang berbeda. Child free ini perlu dibedakan pula dengan yang namanya childless. Kalau childless itu adalah seseorang pasangan yang tidak bisa untuk memiliki keturunan karena adanya faktor-faktor gangguan. Paling sering karena adanya gangguan kesuburan pada pria atau wanita. Pasangan yang child free bukan berarti mereka akan terjadi resesi seks. Karena apa?
pasangan yang child free, mereka masih bisa kok untuk melakukan hubungan seksual yang secara rutin. Hanya saja saat berhubungan, mereka melakukan kontrasepsi supaya tidak terjadi kehamilan. Bahkan ada sebuah buku ya yang menarik sekali ditulis oleh seseorang. Dia menyatakan kalau orang-orang yang child free itu hubungan seksualnya menjadi lebih baik karena ada berbagai faktor-faktornya. Pertanyaan intinya adalah, apakah mungkin di Indonesia akan terjadi resesi seks seperti yang sedang terjadi di Amerika? Jawabannya, kalau menurut opini saya, kemungkinan terjadinya resesi seks itu sangat-sangat kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Amerika dan Indonesia terdapat perbedaan kultur yang cukup mencolok. Kalau di Amerika, anak-anak mudanya mereka hubungan seksual itu dianggap sesuatu yang lumrah terjadi dan mereka didukung dan dipersilahkan saja selama anak-anak mudanya menggunakan alat kontrasepsi yang baik, kemudian mencegah terjadinya infeksi menular seksual dengan menggunakan kondom dan sebagainya. Bahkan angka free sex atau hubungan seks pranikah di Amerika itu tentunya sangat tinggi karena mereka tidak ada mentabukan hal tersebut. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia tentu mereka lebih menganjurkan untuk anak-anak mudanya abstinen alias tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Nah, kalau anak muda kan jelas ya di Amerika, mereka akan terjadi penurunan karena ada perkembangan teknologi. Kalau di Indonesia anak mudanya gimana? Ya mereka saja sudah disuruhnya abstinence, sehingga ada perkembangan teknologi mungkin tidak begitu berdampak banyak karena mereka tidak melakukan hubungan seksual. Tentu kita tidak munafik, ada anak-anak muda yang juga melakukan hubungan seks pranikah alias free sex. Tapi tentu jumlahnya tidak sebanyak dengan anak-anak muda yang tidak melakukan sama sekali hingga ia menikah. Itulah mengapa saat di Amerika dilakukan survei terkait jumlah hubungan seksual, terutama para anak mudanya, terjadi penurunan karena anak-anak mudanya yang biasanya aktif melakukan hubungan seksual, mereka berkurang. Sementara di Indonesia, sepertinya kurang terjadi hal tersebut. Tapi saya belum mendapatkan data resminya ya, karena sepertinya kalau nanya ke anak muda yang belum menikah, berapa kali berhubungan seksual akan sangat sulit untuk dijawabnya. Sekarang poin mengenai zero growth ini ya, ini juga menarik untuk diulas lebih lanjut. Memang beberapa provinsi menunjukkan kalau terjadi zero growth. Tapi yang pertanyaannya adalah, apakah zero growth ini betul-betul karena pasangan yang ingin child free atau karena pasangan terjadi gangguan kesuburan dan angka kematian akibat penyakit-penyakit yang sedang meningkat. Sampai sekarang belum ada loh saya baca survei yang mengungkapkan tentang angka child free di Indonesia. Jadi kita nggak bisa tahu tuh motivasinya orang-orang yang nggak memiliki keturunan, apakah mereka child free atau ada faktor-faktor tertentu. Belum lagi kita tidak bisa menampik fakta bahwa gangguan kesuburan semakin berjalannya waktu itu semakin meningkat. Dan di era pandemi kemarin, angka kematian itu semakin tinggi. Nah, itu juga bisa penyumbang salah satu faktor terjadinya zero growth. Bukan melulu karena terjadinya child free atau orang-orang yang memang enggan memiliki keturunan. Melihat dari pemaparan tadi, itulah kenapa saya mengambil kesimpulan untuk terjadinya resesi seks di Indonesia itu kemungkinannya lebih kecil dan mungkin akan sangat waktu yang panjang sekali. Dan ada sedikit kekeliruan antara resesi seks dan child free. Mungkin yang perlu kita waspadai dalam waktu dekat adalah apakah betul di Indonesia akan terjadi resesi ekonomi.